wabarakatuh. Ketemu lagi di podcastnya Ruang Riung Ramadan. Jagat maksud aku. Oke, hari ini kita kedatangan siapa? Hari ini pasangan sih tamunya. Setelah kemarin-kemarin cuman sendiri, sekarang pasangan dong. Suami istri ya. Iya, suami istri. Namanya juga pasangan. Oke. Halal. Jadi aku di sini jadi orang ketiga. Wah, Setan. Oke, kenalan dulu deh. Ada siapa aja nih di pinggir saya? halo, aku Santi dari Salfomcare. Yap. Dia langsung spoiler. Nama saya Kamal Salamsyah. Oke. Jangan tegang. Oke. Ini Teh Santi sama Kang Kamal itu dari Salam Home Care. Udah sering dengar kan? Pasti Jagadian udah sering dengar karena beberapa kali kita kerjasama ya kan? Ya, betul. Mulai dari kemarin vaksin ya, Ya, vaksin 1 sama 2 sampai nanti juga yang ketiga kita ini lagi ya? ya betul. Kerjasama lagi. Jadi, nah di sini kita akan ngobrol-ngobrol apa sih Salam Home Care itu dan dulu awal mulanya tuh kenapa bisa ada Salam Home Care kan? Nah, boleh diceritain dulu nggak, Teh Santi? Kan yang aku tahu nih, kan awalnya kamu perawat ya? Perawat nggak sih? Iya, perawat. Perawat gitu, tapi masih satu jalur sih gitu. Salam Home Care kan kesehatan ya? Iya. Nah, kenapa tiba-tiba nih memutuskan untuk ya udah deh, saya bikin Salam Home Care gitu? Bisnis kesehatan ya? Masih satu jalur gitu. Tapi kan berarti sendiri kan itu kan? Apanya? Ya maksudnya kan dulu perawat kan di rumah sakit tuh. Sekarang kan berarti sendiri kan, Ya, udah nggak punya rumah. sendiri kan. Keren itu. Gimana tuh ceritanya dulu awalnya? Mau siapa dulu yang jawab? Bebas. Ayo siapa yang mau cerita dulu? Oke. Ya jadi kalau home care itu awalnya sih sebenarnya apa ya, berawal dari kita cari sebuah bisnis yang apa ya, Kita masih bingung kayak gini, ya mau bisnis apa ya kita tuh gitu. bingung gitu. Atau intinya sih sebenarnya pengen ngeluarin potensi kita. Awalnya kan dari saya sendiri, gimana ya, bisnis dari konsultan aja gitu. Ternyata ketika memetakan bisnis konsultan itu lumayan kompleks dan gitu. Kita aja dari bisnis dari istri aja, potensi dari istri gitu. Oh, Kesehatan. Tapi Bukan kalau bisnisnya, Pak, Kerjanya, kerjanya potensi. kesehatan. kalau Kang Kamalnya sendiri dulu bukan dari kesehatan berarti? Oh bukan. Dulunya Saya apa? lulusan dari elektro. Oh elektro, jadi itu kesehatan jauh ya. Jadi kalau coba cerita sih kayak dulu tuh kan saya memang kerja di rumah sakit ya, salah satu rumah sakit swasta 5 tahun gitu. Nah, saya tuh punya potensinya lebih ke pasiennya aja sih, kayak ngerawat-rawat. Nah kebetulan suami ini tuh walaupun dia jurusannya elektro, tapi dari segi skill bagusnya manajemen. Jadi nah Oke, akhirnya kita nggak, yang tadi kan sebenarnya kita bingungnya kita sempet kayak mikir ya gimana kok kita bisnis ayam geprek apa gitu ya, sempat mau ke kuliner. sempat mau ke kuliner gitu, tapi kita kadang bisa masak gitu. Terus Pemikiran bisnisnya gitu tuh benar-benar awalnya tuh benar-benar kuliner gitu. Karena emang ngeliatin potensi waktu tahun berapa ya? 2021, 2022 ya. Emang benar-benar potensi bisnis kuliner tuh lagi naik. Naik ya. Oh, oke. Karena Melihat pasar berarti ya? aja. Nah gitu, ternyata pas kita ngobrol-ngobrol, ya biasa kita nyari sana sini, kenapa nggak kita kembangin dari bisnis kesehatan ya. Nah akhirnya dapatlah nemu titik temunya, udah kita bikin home care gitu. Sempet juga mikir namanya apa, sempet ganti-ganti nama. Kenapa Salam Home Care? Sebelum Salam Home Care namanya Oriza Home Care. Oriza. Oh itu diambil dari? Padi. Oh. Jadi itu tuh aku mikir gini, kalau padi itu kan semakin berisi dia semakin merunduk ya. Jadi kita mikir semakin kita sukses, semakin kita berisi, kita harus semakin merunduk gitu. Jadi makin bersyukur, makin sering berbagi, bukan makin tamak atau makin flexing kayak gitu ya. Jadi dulu tuh saya mikir kayak gitu. Jadi saya punya cita-cita pokoknya harus sukses. Tapi kalau sukses itu ya harus rendah hati lah gitu. Akhirnya kita keluar sama Oriza. Nah
singkat cerita pas dari sebarin kan namanya Orija gitu. Ternyata apa sih namanya or apa gitu. Kayaknya orang Susah ya Indonesia, orangnya. kayaknya orang Indonesia nggak terlalu bisa ngomong Z gitu. Akhirnya kita mikir, nah suami lah dapet namanya salah mikirnya. Kenapa tuh home care? Yang pertama sih masalah home care itu dari teman saya sendiri. Oke. Kata kedua Kamal Salamsyah. Oh, ya benar. Karena emang niat saya sebenarnya ingin dari keluarga Kamal Salamsyah tuh pengen ada namanya tuh salam semuanya tuh. Sampai anak juga ada salamnya. Sampai di bisnis juga ada salamnya. Nah, selain dari nama juga ada artinya. Maka dari salam itu kan artinya sejahtera, artinya keselamatan dan sebagainya. Nah, pas banget salam ini hubungannya kesejahteraan dan keselamatan kan benar-benar di bidang kesehatan juga Benar. menyelamatkan gitu. Dan mensejahterakan. Dan mensejahterakan manusia. Nah, mudah-mudahan dengan nama salam home care ini bisa jadi doa juga gitu. Amin. Banyak pasien-pasien yang kita selamatin, banyak orang-orang yang kita sejahterakan. Amin itu. Wow, keren ya filosofinya sedalam itu gitu. Jadi ini apa home care yang benar-benar insya Allah akan menyelamatkan ya. Amin. Akan menyelamatkan. Menolong orang-orang di sekeliling gitu. Jadi apa ya? Selain memang ini pure bisnis, ini juga menjadi amal soleh ya. Iya, betul. Salam home care tuh berarti mulai dikenal orang tuh kalian mulai launching itu tahun 2000 Tahun kemarin ya, 2021 tepat bulan launching nama tuh bulan Mei 2021. Mei lah ya, mau setahun ini gitu. Tapi sebenarnya kalau dari bisnisnya sih, kalau dari kasarnya mah bukan kasar, bahasa Sundanya mah ngarieu punya mah. Dari tahun dari awal juga dari awal Kalau 2002. enggak, jadi kalau awal ngeri itu kalau aku sih dari home care awal Ngeri dari ya tuh. 2015 2016 lah home care tuh, tapi cuman kayak seperlunya aja gitu. Nah pas ngobrol sama suami punya manajemennya kan, udah aja Bun gedein. Nah kita gedeinnya dari tahun 2019 tuh kita udah yang mulai sedikit gitu, mulai satu pasien yang tadi atas nama Oriza itu gitu, sampai akhirnya kita ngeseriusin banget di tahun 2021 bulan Mei 1 bulan. Oh, ya aku ingat sih pas dirimu bilang 2016 2015. Dulu kan aku pernah ngikut ya pas dirimu ada kunjungan ke pasiennya nggak sih? Bener. Tuh dulu tahun berapa sih? 2000 berapa ya? 2000 Iya benar. 2018-an deh kayaknya. Kayaknya tahun segituan aku pernah ngikut dia ke Soreang ya. Bukan, Padalarang. Padalarang ya. Jadi gitu ya, sama ya Iya sama pelayanannya kayak gitu. gitu. Cuma kalau dulu kan itu kayak pasien yang di rumah sakit ditawarin gitu, atau enggak orang yang udah nelfon semaunya aja. Kalau aku mau ya ayo, kalau enggak ya udah gitu, tipe-tipe pekerja gitu. Oke, tapi bener ya itu jadi sebenarnya itu jadi spoiler ya buat kedepannya tuh. Iya. Sebenarnya oke keren dari yang tadinya sendiri sekarang setelah menikah justru ini ya bisa bikin sendiri dengan suami kan. Iya betul. Jadi sebenarnya kalau dari cita-cita saya pribadi dan membawa istri cita-citanya karena emang punya potensi home care yang sebelum home care itu jarang banyak orang yang tahu. Tugas cita-cita saya itu emang benar-benar memperkenalkan gitu home care itu gimana caranya supaya si nakes tenaga kesehatannya itu yang mendatangi pasien. Dan cita-cita tertinggi kita tuh sebenarnya ingin membangun rumah sakit. Amin ya Allah. Ya benar-benar inilah gitu, ingin membantu lah gitu. Karena apa ya, jika kita menyiapkan ini dengan untuk membantu ya insya Allah lah gitu. Ingin mencari keberkahan gitu. Intinya kita pengen cari berkah, jadi dimana ya rezeki yang kita datang kita itu berkah gitu ya. Alhamdulillah pas ngobrol-ngobrol Kita bareng buat manajemennya. Yang awalnya tuh karena emang tren sekarang tuh bermainnya di online, ya kita buatlah bisnisnya di online juga gitu. Nah awal-awalnya kita doang ya yang ininya tim Salam Home kita awalnya cuma berdua gitu. Semuanya berdua berarti. berdua Semuanya semuanya. berdua.
istri bagian terjun di dalam teknis kesehatannya, nakesnya, saya bagian digital marketingnya. Oke, promosi dan segala macam ya. Iya. Jadi awal-awalnya itu benar-benar membangun brand online-nya itu benar-benar ya saya sendiri gitu. Dari segi kontennya, pemikiran untuk ininya, desainnya, dan sebagainya sampai jadi si kontennya dan iklan-iklannya itu saya sendiri gitu. Dan itu lumayan ya. Kita tuh berjalan berapa bulan lah gitu deh sendiri. Jadi pasien juga mulai dari ke Cicalengka, dari Cicalengka langsung ke Cimahi ke Gila, Bandung ujung ke lagi. ujung dong itu. Iya. Jadi teknis kita kerjanya tuh gini kan, kita tuh bisnis pertama dari pagi gitu ya, kita ada order nih, kita berangkat naik motor barengan. Karena emang ya udah kita bisnis barengan ya, bareng-bareng aja semuanya gitu. Istri saya yang bawa motor, istrinya yang bonceng gitu. Kalau misalkan ada pasien-pasien misalkan infus atau pasien luka dan sebagainya, kan itu nungguin sambil istri eksekusi ke pasien, saya nungguin biasanya nongkrong di tempat yang lain, biasanya gitu nongkrongan apa ya yang benar-benar nggak keluarin kos gitu. Ya udah cari aja lah tongkrongan masjid. Jadi Nongkrongnya di masjid. Setiap hari Nongkrongnya di gitu. masjid ya. Jadi istri ke pasien. saya ke masjid dulu. Nah ke masjid itu ya sholat lah gitu, sholat sunat gitu yang ya karena mencari keberkahan itu poinnya. Setelah sholat sunat langsung buat konten isi apa aja, update dan sebagainya. Terus sudah beres ke situ, ada pasien lagi. Nah rata-rata ketika ada pasien ada jeda waktu untuk nunggu, kita nongkrong buatin lagi, mikirin lagi, terus aja. Kita tuh kalau kerja kadang dari pagi sampai malam. Malamnya tuh bukan malam-malam biasa, nggak sampai jam 10, jam 11. kadang pernah sampai jam 11. Dan tempat-tempatnya itu bukan tempat-tempat yang dekat-dekat daerah-daerah kita. Kita tuh berani ambil, makanya ambil prinsip dari saya tuh biarpun kecil, Biarpun untuk kecil tapi berkah. biarpun kecil tapi berkah. Makanya kita ambil aja. Ini di mana nih pasiennya? Di Cicalengka. Oke, ambil. Kita berangkat aja gitu. Dengan pola yang tadi dijelasin. Terus udah gitu udah dari Cicalengka pagi-pagi, siangnya langsung ke Cimahi. Wow. Kayak gitu terus. Selama beberapa bulan tuh kita tuh kayak gitu benar-benar apa ya? Kalau disebut jatuh bangun tuh emang benar-benar jatuh bangun gitu. Udah nggak mikirin lagi apa ya, dari passion tubuh kita dan sebagainya, yang penting hajar aja lah gitu. Emang benar-benar terasa, oh iya ya benar, berarti emang kalau bisnis yang benar-benar sungguh-sungguh itu emang harus kayak gini gitu. Butuh pengorbanan ya, dan pengorbanan itu pasti pahit. Harus pahit-pahit dulu. Nah, kalau pelayanannya sendiri di Salam Home Care itu apa aja? Nah kalau pelayanannya sendiri sih kita awalnya kan cuma kayak perawatan luka, terus pas ketika ada COVID kita ada yang swab sama ada infus. Nah sekarang itu setelah tadi yang perjuangan berdua itu ya alhamdulillah Allah ngasih jalan sama kita, rezekinya ngalir terus, ada terus aja pasien yang mau. Nah tambah juga tuh nakes-nakes, nambah juga lah sampai sekarang tuh kita ada pelayanan dokter, jadi udah ada 4 dokter sama 10 perawat, 1 bidan. Jadi layanannya infus di rumah, dokter ke rumah, terus tuh ada sunatan. Oh, ada sunatan. Iya, ada sunatan di rumah-rumah. Terus kita ada perawatan lansia gitu. Nah, suami saya bilang semakin banyak kita nge-hire orang, semakin banyak nakes yang gabung sama kita, kan pasti ada rezeki yang dititipkan ya sama Allah sama kita. Nah dari situlah order tuh naik terus gitu. Jadi ada orang yang berpikir makin banyak karyawan tuh makin costnya tinggi gitu ya. Iya. Tapi yang kita rasain makin banyak kita bergabung sama orang yang sama-sama ingin serius, makin banyak rezeki yang datang karena mungkin Allah nitipin rezeki mereka tuh lewat kita gitu. Salah satunya. Keren-keren ini kok podcastnya agak-agak menyiram rohani gitu ya. Nah emang begini ya, saya pribadi sih membangun Salam Home Care itu bukan hanya sebatas bisnis. Saya bisnis pengen dapat cuan, nggak kayak gitu. Tapi saya pengen bisnis tuh pengen benar-benar ingin membantu semua orang. Dari starting situlah nggak tahu kenapa ya banyak pertolongan. Saya bukannya ini ya soal alim atau lain sebagainya, tapi nggak tahu kenapa banyak pertolongan yang dari Allah itu yang benar-benar
rezeki yang tak diduga-duga Diduga-duga itu datang gitu. Ini Karena banyak pengorbanan di saat kita ada omset, tahu-tahu ada orang yang pengen membutuhkan bantuan dari kita, walaupun sebenarnya dari kita sendiri kurang. kita juga, tapi ketika ya udah kita berkorban membantu, pas membantu kayak gitu bukannya yang kurang ya, tapi bener ya, saya ngomong di Al-Quran aja dijelasin gitu, balasannya itu 10 kali lipat, itu tuh benar, Lebih malah. bahkan lebih gitu. oke. Ini Cut dulu nggak? ini sangat-sangat panjang ya sebenarnya obrolannya, karena waktu kita dibatasi 20 menit, nanti kita undang lagi kelanjutannya, karena ini aku masih penasaran nih. Ini baru awal doang ini. Kalian baru awal doang gimana ngebangun bisnis gitu. Karena apa ya, kebanyakan orang tuh ketika mau ngebangun bisnis mereka selalu mundur ketika ada hambatan, misalnya aduh kurang apa segala macam, sama rata-rata nggak berani nge-hire orang banyak. Kalau tadi sih aku sempat diinin kayak semakin kita banyak membawa orang, semakin banyak jalan rezeki yang akan terbuka. Luar biasa banget. Ini aku merasa kesiram beneran. Gitu. Ini beneran ya, nanti datang lagi ya di episode berikutnya ya. Karena ini lebih kayak ke kita ngebahas apa aja yang ada di Salam Home Care dan apa yang menjadi harapan kalian berdua di Salam Home Care ke depannya. Oke, podcast hari ini kita sampai sini dulu. Nanti kita ketemu lagi di episode selanjutnya dengan Salam Home Care.